Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sekarang marilah bersama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Nur Hikmah, Hadir, Bu. Sukmawati, Izin, Bu. kemana? Semuanya kokoknya, Bu. Ay. Kemana? Banjar. Oh. Ya, semoga minggu depan semua bisa hadir. Amin. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, siapa yang ingat materi yang terdahulu? Tentang apa? Tentang Ria. Tentang ria. Kemarin kita sudah membahas tentang ria. Masih ingat pengertian ria apa? Belum. Ya, apa pengertian ria? Ria adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Iya. Nah, itu pengertian ria. Kalau bentuk ria ada berapa? Ada dua, Bu. Apa saja? Ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Iya, berarti kalian belajar di rumah karena masih ingat materi yang terdahulu. Ini, Bu. Nah, yang telah lalu kita telah mempelajari tentang akhlak tercela, yaitu ria. Sekarang, hari ini kita akan mempelajari materi akhlak terpuji. Tentang apa? Syukur. Ya, hari ini kita akan membahas tentang syukur. Nah, ada yang tahu apa itu syukur? Syukur, ada yang tahu? Berterima kasih pada Allah, Bu. Yang berterima kasih kepada Allah. Yang lain? Sama, Bu. Sama. Nah, jadi syukur kalau secara bahasa itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, syukur itu merupakan suatu tindakan rasa bahagia, rasa gembira, lega atas nikmat yang telah Diberikan oleh Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi pengertian syukur. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang syukur, Ibu akan menunjukkan kepada kalian sebuah video. Silakan amati dan simak baik-baik video berikut. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita diiringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang terkenal, selalu kita barengi dengan damai dan kesenangan. Bahkan hampir dalam setiap langkah dan nikmat yang kita sambut dengan bersyukur, melainkan dengan damai tanpa rasa. Lalu baca kita tidak saja saat langkah hanya karena kita mengetahui bahwa di sisinya ada yang lebih berat dan maka dan dia kasih untuk sama namun terus langkah udara yang tak terus tiba-tiba kita sendiri dengan kerutan dari hanya gara-gara panasnya cuaca atau kepanikan dan rasa.
Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat dikeluhkan, lebih susah menderita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang merasa rugi. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia, jalani hari-hari apa adanya, dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dalam jiwa penuh dengan ridha dan sabar. Bibir bisa menyentuh senyum, dan raut muka tak lagi masalah. Dalam urusan dunia, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana ayat. Karena pada hakikatnya tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدادوا نعمة الله عليكم. Siapa yang bisa menjelaskan isi dari video tadi? Ulun yang dipersilahkan Siti Aisyah. Nah, dari video tadi Bu Ai, kita disuruh menaik ke bawah supaya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya, ada yang lain? Sama Bu. Ya, sama saja. Nah, jadi video tadi mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah paham tentang pengertian syukur? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah yang apabila kita mencoba untuk menghitungnya pasti tidak bisa mengetahui jumlahnya. Nah, hal tersebut telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita itu tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Karena Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang bentuk-bentuk syukur. Nah, bentuk syukur, coba lihat di buku kalian ada berapa? Syukur ada 3. Yang pertama bersyukur dengan hati, yaitu Mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. ya, jadi kita itu harus bersyukur. Yang pertama harus bersyukur dengan hati, yaitu kita harus meyakini bahwa nikmat yang kita peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur dengan hati itu bisa juga ungkapan rasa gembira, rasa bahagia terhadap nikmat yang telah diterimanya. Itu tadi bersyukur dengan hati. Yang selanjutnya bersyukur dengan lisan, yaitu menyatakan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah. Nah, iya, jadi setelah kita meyakini, kemudian kita ungkapkan dengan ucapan hamdalah. Itu dengan lisan kita. Nah, jadi bahkan ada juga beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai ungkapan atas nikmat tertentu, misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa
kita bisa makan, bisa beristirahat dengan tidur, dan juga bisa buang hajat dan yang lainnya. Itu bersyukur dengan lisan. Yang terakhir yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. seperti apa bersyukur dengan amal perbuatan? Ya, jadi bersyukur dengan amal perbuatan itu yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, yang pertama, menggunakan Anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif dan diridai Allah. misalnya seperti apa contohnya? Misalkan bersedekah, Bu. Dia bersedekah. Terus apa lagi? Membantu orang lain. Dia bisa kemudian misalnya melaksanakan ibadah seperti salat, bisa juga. Kalau yang puasa kan, Bu? Puasa bisa juga, karena kan puasa itu kita menahan lapar dan haus. Oke. Dan itu juga merupakan hal yang positif. Dan yang kedua, apabila seseorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia mempergunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah. Contohnya seperti bersedekah, ya bersedekah bisa juga, itu merupakan harta benda. Berzakat bisa juga, karena itu kan dari harta benda sendiri. Kemudian yang ketiga, jika nikmat yang diperolehnya berupa ilmu pengetahuan, maka ia akan memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga diajarkan kepada orang lain agar ilmu tersebut bermanfaat, tidak hanya dimiliki olehnya tapi orang lain juga mengetahuinya. Dan dengan sebaliknya ilmu tersebut malah digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia yang lain. Itu tadi bentuk-bentuk syukur. Nah, tadi apa saja? Yang pertama, bersyukur Dengan hati. Yang kedua, Bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, Bersyukur dengan amal perbuatan. ya. Nah, di sini ada menurut Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mensyukuri anggota tubuh yang diberikan oleh Allah itu ada 7 anggota badan yang penting. Tadi yang pertama itu mata. Cara mensyukurinya yaitu dengan tidak menggunakannya untuk melihat hal-hal yang maksiat. Jadi kita harus melihat hal-hal yang baik dan positif bagi mata kita. Contohnya seperti apa? Melihat Al-Quran, Bu. Ya, melihat Al-Quran tapi jangan dilihat saja, Dibaca. Bisa kemudian mungkin bisa melihat video tentang ceramah agama, bisa. Nah, itu tadi mensyukuri nikmat mata yang telah Allah berikan. Yang selanjutnya telinga, digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak boleh didengar. Contohnya seperti apa? Yang mana, Bu? Yang baik, yang ada baik. Yang baik dulu. Yang baik misalkan mendengarkan ceramah atau mendengarkan ibu menjelaskan. Dia bisa mendengarkan mendengarkan orang membaca Al-Quran, itu juga baik. Yang kalau yang mendengarkan yang tidak baik seperti apa?
kepada Allah dan mengungkapkan nikmat yang telah Diberikan. Biasanya mengucapkan zikir apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah bisa. Ucapkan pujian seperti subhanallah, alhamdulillah. Dan yang selanjutnya, tangan digunakan untuk melakukan kebaikan, terutama untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contohnya seperti apa melakukan kebaikan? Menggunakan tangan untuk Membantu orang lain, Bu. membantu orang yang sedang kesusahan. Misalkan orang itu membutuhkan tenaga kita, bisa kita membantunya. Itu nikmat tangan. Kemudian selanjutnya, perut dipakai hanya untuk memakan makanan yang baik dan tidak berlebih-lebihan. Makanan itu dimakan sekadar untuk menguatkan tubuh, terutama untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi diusahakan kita untuk memakan makanan yang halal dan juga baik bagi diri kita, bagi tubuh kita. Dan juga kita tidak boleh memakan makanan itu dengan berlebih-lebihan atau mubazir, sekedarnya saja untuk menguatkan tubuh kita agar bisa beribadah kepada Allah. Selanjutnya, mensyukuri anggota badan yang selanjutnya yaitu kemaluan. Dijaga kehormatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti zina dan pergaulan bebas. Jadi kita juga harus menjaga kehormatan diri kita. Nah, yang terakhir itu kaki. Digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, misalnya ke masjid, naik haji, dan mencari rezeki yang halal dan menolong sesama umat manusia. Iya. Nah, itu tadi merupakan 7 anggota badan yang harus kita syukuri. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Beliau sudah menjelaskannya. Nah, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita melanjutkan pembahasan kita yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat syukur. Nah, jadi ada manfaat dan hikmahnya apabila kita bersyukur. Yang pertama, membuat seseorang bahagia. Kenapa jadi bahagia? Karena yang ia dapatkan dan akan bermanfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. iya, itu tadi manfaat atau hikmah syukur yang pertama. Yang kedua, Allah akan menambah hikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apabila kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Apabila kita tidak mensyukurinya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Yang terakhir, hikmah dan manfaat syukur yaitu orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang, karena dia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Nah, jadi apabila kita pandai bersyukur, orang itu akan menyukai kita, karena apabila kita mendapatkan nikmat atau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kita berterima kasih kepada orang tersebut.
dipersilahkan, diberi waktu. Oh, ini jawabannya ditulis di buku apa atau kayak apa, Bu? Langsung saja nanti ditanyakan, lalu kalian menjawab. Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang mau duluan? Kalau Saya dipersilahkan Aisyah. Tadi bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur dan berikan alasannya? nah, ciri-cirinya Bu Ai yaitu hidupnya tenang dan tentram. Alasannya karena dia selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Jadi kan, Bu, macam-macam bentuk bersyukur. Ada bersyukur dengan hati. Nah, kalau bersyukur dengan hati, maka kita akan merasakan hidup ketenangan dan ketentraman. Iya, terima kasih Aisyah. Kalau menurut Marifah, bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur? Merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan tuh. Alasannya? Alasannya kan kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, kita tidak mempunyai sifat iri kepada orang lain. Misalnya orang lain punya mobil, tapi kita punya motor, karena kita merasa cukup. Jadi kita merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan. Iya. Jadi tadi menurut Aisyah, ciri orang yang bersyukur itu hidupnya tenang dan tentram. Dan menurut Nur Hikmah, dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Dan alasannya juga sudah cukup bagus. Nah, baiklah. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian syukur, bentuk-bentuk syukur, dan hikmah dan manfaat syukur. Nah, semuanya sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan? Itu Bu, Hikmah, dipersilahkan. Pengertiannya tadi syukur apa? pengertian syukur tadi berterima kasih kepada Allah. Kalau yang bentuk-bentuk syukur tadi terbagi kepada 3: bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Dan manfaat kita bersyukur tadi, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah. Iya, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, syukur itu tadi adalah berterima kasih kepada Allah, dan juga kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita bisa melakukan syukur tadi, yang pertama itu dengan hati, mengakui bahwa nikmat itu diperoleh dari Allah. Kemudian kita ungkapkan dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah, dan kemudian kita praktekkan dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Dan manfaatnya kita bersyukur itu tadi, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah. Nah, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sepertinya masih ada waktu untuk kita melakukan evaluasi. Kali ini Ibu akan melakukan evaluasi dengan tes lisan saja. Ibu siap atau tidak? Tadi kan kita sudah mempelajarinya dan kalian sudah memahaminya juga. Insya Allah kalian bisa menjawab. Amin. Jawab dari kami dulu soalnya. Tidak, ini tidak susah. Insya Allah bisa menjawab. Nah, siapa yang mau ditanya duluan? Aisyah Bu,
Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian syukur secara bahasa dan istilah. Siapa yang menjawab? Siapa? Aisyah atau Nur Hikmah? Ulun gitu, Bu. Ya. Tapi kan ada sama persis, Bu. Ya, tidak apa-apa. Sesuai pemahaman Nur Hikmah saja. Apa pengertian syukur? Pengertian syukur menurut bahasa berterima kasih kepada Allah. Kalau menurut istilah berterima kasih dengan cara mengungkapkan, meyakini dari hati, terus melakukan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Tadi menurut Nur Hikmah pengertian secara istilahnya sudah. Kalau menurut Aisyah pengertian syukur secara istilah apa? Pengertian syukur menurut istilah adalah suatu tindakan, ucapan, perbuatan, perasaan lega, senang atas nikmat yang dirasakannya yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Iya, nah jadi dua-duanya benar. Alhamdulillah sudah paham tentang pengertian syukur. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syukur. Sebutkan dan jelaskan. Siapa yang bisa menjawab? Boleh toh? Ya, dipersilakan Siti Aisyah. Yang pertama bentuk bersyukur itu bersyukur dengan hati, yaitu menyadari dan mengakui sepenuh hati seseorang atas nikmat yang Allah berikan. Ya, terus yang kedua. Itu bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang terakhir. Bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu bersyukurnya dengan misalkan dengan apa yang dilakukannya baik melalui perbuatan di dirinya. Ya, bersyukur dan amal perbuatan itu menggunakan nikmat. Ya Allah berikan. Ya, bisa. Itu tadi tentang bentuk syukur. Alhamdulillah bisa menjawab. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa hikmah dan manfaat syukur? Hikmah. Kalau seingat ulun tadi bulan manfaat dan hikmahnya itu Allah akan menambah nikmat Ya. terhadap orang yang pandai bersyukur. Terus yang kedua, orang yang pandai bersyukur akan disukai banyak orang karena ia pandai berterima kasih kepada orang yang memberinya. Iya, itu tadi manfaat dan hikmah kita apabila bersyukur. Nah, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu ajukan tadi. Berarti kalian sudah menguasai materi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah hampir habis, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita masih membahas tentang akhlak terpuji, yaitu tentang qanaah. Ya, belajar di rumah, jangan lupa. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah.